Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Kita ada di pertemuan ke-11 kita, dan kita akan membahas mengenai Business Training Continuity in Islamic Bank. Jadi kita akan membahas mengenai training continuity gitu ya, seperti yang ada di silabus kita. Oke, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita sekarang masuk ke slide. Kita akan membahas yang pertama tentang tujuannya. Kenapa sih business continuity ini penting untuk dilakukan di bank syariah? Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah Create, Response, and Recovery Personnel Knowledge. Jadi, perlu banget untuk mengerjakan business continuity ini karena kita perlu tahu nih pengetahuan orang-orang di dalam sebuah organisasi. Nggak cuman tahu aja gitu ya, tahu apa, itu pertama adalah tahu respon, yang kedua adalah mengetahui cara bagaimana recovery-nya gitu. Jadi ini sebenarnya untuk make sure kayak gitu, untuk memahami, untuk memastikan gitu bahwa rencana-rencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi, oleh sebuah bisnis, kalau di tempat kita belajar ya di perbankan syariah, itu tuh bisa terimplementasi dengan efektif dan efisien, kayak gitu sih. Jadi ini dilakukan biasanya agar orang-orang di dalam organisasi ini itu bisa memahami tentang tanggung jawabnya. Terus kemudian ini kalau semua orang yang ada di perusahaan itu tuh bisa mengetahui tanggung jawabnya, maka ini bisa dijadikan untuk mendrive atau memicu kayak gitu pengembangan strategi bisnis continuity-nya itu. Jadi berkelanjutan, istilahnya kayak gitu. Jadi bisnisnya ini bisa berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah develop general employee awareness, atau jadi membangun kesadaran orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, atau employee, atau pekerja yang ada di dalam organisasi itu. Jadi dibangun kesadarannya. Ini tuh menjadi elemen yang penting kayak gitu ya, karena kalau tadi berbicara bahwa seseorang itu harus kita harus ngerti sampai di mana pemahaman orang-orang atau knowledge gitu ya. Kalau di sini perusahaan itu harus membangun bahwa orang-orang itu harus knowledgeable kayak gitu. Jadi mereka tuh harus sadar dengan apa yang terjadi di perusahaan itu. Ini contohnya kalau kita ada di bank syariah gitu ya. Misalnya ada karyawan BSM kayak gitu ya. Kemarin BSM, sekarang BSI namanya. Terus BSM itu diubah menjadi BSI kayak gitu kan. Nah, orang-orang yang di dalam perusahaan itu atau orang-orang yang ada di BSI itu harus tahu tentang perubahan atau merger 3 bank ini kayak gitu. Jangan sampai orang yang ada di BSM tuh nggak tahu gitu bahwa bank mereka itu tuh mau diubah jadi BSI gitu ya. Jadi tujuannya dalam business continuity ini adalah agar orang-orang yang ada di dalamnya ini itu tuh paham atau aware terhadap apa yang terjadi di perusahaannya kayak gitu ya. Jadi membangun awareness atau kesadaran di karyawan-karyawannya. Kemudian yang ketiga yang menjadi tujuan ini adalah increase plan development efficiency and effectiveness. Jadi menaikkan rencana pengembangan yang efisien dan efektif. Jadi kalau misalnya di bank syariah gitu ya, itu harus efektif. Kenapa? Karena dia tuh harus tahu gitu ya bahwa orang-orang yang ada di pekerjaan itu atau orang-orang yang ada di pekerjaan itu adalah orang-orang yang tepat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu kayak gitu. Jadi ini pentingnya gitu ya business continuity ini, dan seorang business continuity planner, seorang perencana business continuity ini, dia harus mengetahui secara dalam tentang teori business continuity tentunya, terus bagaimana capabilities of organizational recovery atau kapabilitas dari
recovery sebuah organisasi, terus kemudian juga tentang metodologi pengembangan rencana dan hal-hal semacam itu kayak gitu. Jadi supaya apa yang dilakukan di sebuah perusahaan, kalau kita ya di sebuah bank itu bisa efektif dan efisien gitu. Terus yang keempat itu adalah integrate risk management effort atau mengintegrasikan gitu ya upaya dari manajemen risiko. Yang dilakukan itu adalah dibutuhkan banget gitu ya hubungan yang baik dengan apa sih IT security. Jadi dengan keamanan IT yang ada di bank tersebut gitu ya. Terus kemudian fasilitas based emergency response atau respon emergensinya seperti apa kayak gitu. Terus risk manajemennya seperti apa, business continuity-nya seperti apa. Jadi itu harus terintegrasi kayak gitu. Terus yang terakhir yang kelima itu adalah grow program maturity atau pengembangan kematangan sebuah program. Jadi outputnya itu adalah in-depth review atau review mendalam dan revisi gitu ya mengenai program-program dari business continuity itu sehingga dihasilkan sebuah rencana gitu ya business continuity yang matang di perbankan syariah tentunya kalau dalam kita gitu ya bisnis kita adalah perbankan syariah. Oke, seperti itu slide awal kita. Oke, berikutnya kita ada di slide strategies to deliver training and awareness program. Jadi ini adalah strategi-strategi yang dilakukan perusahaan untuk deliver atau menyampaikan gitu ya program training dan awareness kayak gitu. Awareness itu kesadaran tentang perusahaan kayak gitu ya. Yang pertama adalah exercise. Exercise itu kan bahasa Indonesianya latihan ya. Tapi kalau di sini itu latihannya itu adalah dengan menggunakan semacam tes kayak gitu ya atau exercise kayak gitulah ya pengujian kayak gitu ya. Sebagai training dan dia juga sebagai alat untuk mengetahui awareness. Jadi dia akan mengetahui respon dan personal recovery gitu ya untuk business continuity prosesnya dia seperti apa dan strategi-strateginya dia. Jadi dengan cara latihan seperti itu atau dengan cara tes. Kemudian yang kedua itu adalah dengan drill and walkthrough. Jadi ini juga ada kayak gitu juga di perusahaan. Jadi dengan cara drill dan juga apa sih istilahnya walkthrough gitu. Jadi ini kayak misalnya evakuasi di dalam gedung itu harus seperti apa kayak gitu ya. Ketika ada kondisi darurat dia harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ada standarisasinya kan ya di setiap perusahaan gitu. Ketika ada sesuatu yang gawat gitu ya, dia harus seperti apa. Itu juga dilakukan kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah skill based training. Skill based training atau sering disebut juga hands on. Nah, ini adalah hands on training kayak gitu ya untuk menghadirkan gitu skill yang kompleks seperti partisipasi, terus dokumentasi rencana, terus performance atau kinerja, terus juga eksekusi communication crisis. Jadi apa ya? Ketika kondisi gawat dalam berkomunikasi itu tuh seperti apa? Jadi kondisi gawat itu nggak cuman kondisi gawat ketika ada bencana atau apa gitu ya, tapi ketika negotiating atau apa itu tuh dia harus seperti apa. Misalnya ada konflik dengan klien gitu ya, atau kliennya marah-marah kalau di bank atau apa. Nah, dia harus seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus kemudian yang keempat, human resource orientation participation kayak gitu ya. Ini biasanya dengan cara presentasi orang yang di-hire yang baru gitu ya. Jadi ketika awal masuk biasanya dia akan diminta untuk presentasi untuk mengetahui kemampuan dia dalam presentasi dan akan diketahui seperti apa dirinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada dalam tahap wawancara, biasanya kalau nyari kerja
itu tuh ada dalam tahap wawancara, itu biasanya adalah wawancara yang presentasi. Presentasi itu sebenarnya nggak cuma presentasi, tapi kita akan melihat orang itu secara keseluruhan, tentang kepedean dia, tentang cara berbicara dia, dan juga bahasa tubuh dia yang sebenarnya itu tuh bisa dinilai kayak gitu. Kalau dulu gitu ya di perbankan syariah di awal-awal 2018-an, 2018 2019 kalau nggak salah, 2018 sih. Itu tuh ada 2018 2019. Itu ada mata kuliah namanya Praktikum Pengembangan Profesi. Di situ tuh dulu perusahaan pernah ngampu mata kuliah itu, praktikum itu isinya tuh bagaimana caranya ngelamar kerja, bagaimana caranya presentasi, bagaimana caranya kemudian membuat kurikulum vitae, membuat surat lamaran dan lain sebagainya. Dan apa ya, kita belajar waktu itu tuh ketika harus presentasi itu yang dinilai seperti apa, dan kita bisa sama-sama menganalisis nih kita dan teman-teman kita itu orangnya seperti apa, karena itu tuh kelihatan banget dari cara dia berbicara, berjalan kayak gitu, gerak tangan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari dari sini gitu ya, dari presentasi yang mungkin cuma 15 menit itu tuh bisa ketahuan semuanya kayak gitu. Oke, tapi kayaknya mata kuliah itu udah dihapuskan sih sekarang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya latihan, karena memang di dunia perbankan seperti itu sih. Jadi ada Human Resource Orientation Participation, gitu ya. Kemudian sekarang yang yang kelima online awareness course. Jadi kursus awareness secara online itu juga biasanya akan dilakukan. Biasanya ini karena waktunya terbatas, terus dia computer based kayak gitu ya, multimedia kayak gitu. Terus kita mengerjakan soal-soal kayak gitu tentang awareness. Jadi membangun awareness-nya itu seperti apa kayak gitu. Tema-temanya tema-tema yang mengenai awareness, apa sih kesadaran tentang perusahaan itu kayak gitu. Terus kemudian yang ke berapa ini? 6 ya. Yang ke-6 adalah multiple choice test and survey. Jadi ada juga soal-soal pilihan ganda gitu dalam tes-tes kerja. Ini biasanya ada di awal nih, sebelum sebelum kita presentasi, sebelum kita wawancara dan lain sebagainya. Jadi tesnya itu awalnya pasti multiple choice kayak gitu. Terus kemudian intranet set kayak gitu, itu adalah membangun atau biar aware gitu ya, karyawan atau employee-nya terhadap jaringan intranet. Intranet tuh jaringan-jaringan yang ada di perusahaan itu, tapi hanya di kantor itu kayak gitu. Kalau internet kan global ya. Nah, kalau itu tuh yang terhubung itu ya jaringan-jaringan yang ada di situ aja kayak gitu. Biasanya kalau bank sering ada komputer-komputer yang pakainya intranet. Jadi yang terhubung itu ya di situ aja kayak gitu ya. Terus kemudian plan documentation, ini adalah form gitu ya untuk mengetahui awareness disseminating, jadi tentang penyampaian, nah kayak gitu, penyampaian tentang business continuity plan, terus untuk direspon oleh member-membernya tim kayak gitu, terus bagaimana agar mudah diakses kayak gitu intinya. Jadi nanti akan ada form, terus kemudian disseminating, dibagikan kayak gitu, terus nanti akan diketahui kayak gitu ya, responnya seperti apa dan harus diakses seperti apa tentang rencana bisnisnya kayak gitu. Terus kemudian yang di sini yang terakhir, tapi masih ada satu lagi nanti adalah user guides. Ini adalah business continuity planning plan, tools kayak gitu ya, atau software yang digunakan secara pervasif kayak gitu dalam menengah sampai besar kayak gitu ya. Jadi ini biasanya akan ada
panduan pengguna. Nah, kayak gitulah panduan pengguna. Kalau misalnya itu tuh sistemnya itu seperti apa kayak gitu. Misalnya kalian ada di BSI gitu ya. Nanti sistemnya itu pakai apa? Terus kalau misalnya software-nya diganti, nah dan lain sebagainya, itu akan ada user guide-nya atau ada apa sih panduannya kayak gitunya. Jadi itu biasanya akan diajarin caranya. Nah, itu dengan training business continuity ini kayak gitu. Nah, kita akan melaju ke slide berikutnya yang masih sama, yaitu strategi untuk menyampaikan training dan awareness program. Oke, slide berikutnya, strateginya adalah magnet. Magnet itu adalah membuat dan mendistribusikan istilahnya ini tuh magnet itu perekat atau sebenarnya adalah gimana caranya kita tetap mengetahui karyawan-karyawan di perusahaan kita kayak gitu ya. Jadi magnet itu apa ya, kan kalau magnet itu kan mendekat kayak gitu kan ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui atau mengengage atau mengikat karyawan-karyawan kita. Nah, mengikat mungkin apa bahasa yang paling tepat ya. Jadi ini adalah termasuk apa misalnya mengetahui orang-orang yang bekerja di rumah itu mereka mengerjakan apa sih, progresnya sampai mana sih, nggak cuma yang mengerjakan di rumah, di kantor juga seperti itu kayak gitu. Misalnya dikasih kerjaan gitu ya, progresnya udah sampai mana, anak ini dikasih kerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk mengikat mereka kayak gitu kan, udah sampai mana, terus bagus apa enggak kinerjanya supaya tetap kerja gitu ya, ada di dalam jangkauan perusahaan kayak gitu. Nah, ini adalah strateginya gitu ya. Dia biasanya akan membuat strategi-strategi untuk engage kayak gitu, mengikat karyawan-karyawannya, mengikat dalam tanda petik ya, bukan mengikat terus gimana gitu, tapi mengetahui sampai di mana sih, jadi dia benar-benar kerja kan kayak gitu. Terus berikutnya adalah media handling training kayak gitu, namanya aja media handling training, berarti training apa ya, menghandle media kayak gitu. Menghandle itu menangani, bahasa Indonesianya menangani. Jadi dia adalah mengorganize atau membuat gitu ya media kayak gitu untuk bisnis eksekutif, termasuk untuk juga tim manajemen krisisnya kayak gitu. Terus bagaimana caranya gitu ya, itu tuh penting banget diketahui oleh karyawan. Biasanya ini karyawan-karyawan yang mengelola media perusahaan kayak gitu, misalnya BSI gitu ya, pasti ada yang mengelola tentang medianya kayak gitu ya, supaya berita, pemberitaan dan lain sebagainya di luar itu bagus kayak gitu. Terus kemudian berikutnya adalah effectiveness reporting kayak gitu. Jadi ada juga ini tuh trainingnya adalah training effectiveness reporting. Namanya aja effectiveness reporting, berarti bagaimana caranya membuat report atau laporan yang lebih efektif kayak gitu. Terus berikutnya adalah reminder placard kayak gitu ya. Jadi ada di perusahaan-perusahaan gitu ya, ada plakat-plakat kayak gitu. Plakat itu apa sih? Tahu ya plakat ya? Plakat kalau bahasa Indonesianya kita itu sering bilangnya plakat kayak gitu. Yang sering dikasih ke pembicara atau yang sering dipajang-pajang di rumah-rumah kayak gitu tuh loh, yang di kantor-kantor sering dipajang. Nah, kayak gitu. Itu tuh untuk mengingatkan karyawannya supaya dia tuh tetap tahu value-value yang dipegang oleh perusahaan. Terus juga ada juga booth. Tahu ya booth, ini yang nomor berapa nih tadi, udah banyak banget pokoknya nomornya. Jadi ada yang namanya booth. Booth itu adalah juga untuk apa ya, mengingatkan gitu ya karyawan tentang misalnya visi misi. Kalau misalnya di tempatnya Bu Rosana, kan sampingnya Bu Rosana itu kan ruangnya Kapro di MBS. Di depannya itu kayak ada booth kayak gitu loh. Kayak visi misinya MBS kayak gitu. Jadi kalau lewat situ tuh tahu banget gitu, oh visi misinya MBS tuh seperti ini kayak gitu. Jadi untuk mengingatkan. Begitu juga perusahaan-perusahaan. Kadang di beberapa tempat di sisi-sisi perusahaan itu sering ada apa namanya booth-boothnya kayak gitu. Sebenarnya itu kan untuk mengingatkan. Gitu. Terus wallet card atau apa sih yang ada di dompet gitu loh, kartu-kartu kayak gitu-gitu, itu juga sebenarnya itu untuk mengingatkan juga sih bahwa kita tuh ada di situ kayak gitu. Terus evacuation bags kayak gitu.
itu juga sama. Ini ngomongin tentang outfit yang ada di sebuah perusahaan kayak gitu ya. Terus kemudian stiker on back page kayak gitu. Jadi stiker-stiker itu juga sering ada di apa namanya, ditempelin di mobil, di kendaraan gitu ya. Terus juga conference participation, jadi partisipasi di beberapa eventnya perusahaan tersebut, misalnya BSI gitu ya, terus ada conference, terus karyawannya berpartisipasi di situ, itu kan juga untuk mendeliver apa-apa gitu ya tentang perusahaan itu, kayak gitu. Jadi melalui itu. Berikutnya strateginya adalah dengan certification exam preparation class. Jadi dengan kelas-kelas untuk persiapan sertifikasi kayak gitu. Misalnya ada nih financial planner gitu kan. Misalnya di bank itu kan yang ada yang bagian advice kayak gitu-gitu. Terus nanti tuh dia advisor gitu, yang di bagian advisor itu biasanya nanti ikut program sertifikasi gitu ya, financial planner. Nah, kalau mau dapat sertifikat itu kan dia harus kayak latihan, dapat training, terus kayak ikut sekolahnya kayak gitu kan, yang di bank gitu. Kalau teman-temannya berusaha itu ada kayak sekolah-sekolahnya kayak gitu-gitu. Nah, biasanya akan ada kelas-kelas semacam itu untuk dapetin sertifikat itu. Nanti ujian terus dapat sertifikat kayak gitu. Misalnya itu bagian advisor, jadi financial planner kayak gitu, karena dia kan kalau bagian advisor kan menasehati nasabah ya, dia harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, kayak gitu. Itu ya. Jadi biasanya ada kelas-kelas untuk persiapan sertifikasi. Terus kemudian yang terakhir itu adalah planning tool classes. Jadi dia adalah kelas-kelas perencanaan tools kayak gitu ya. Jadi kelas untuk mengetahui tools-tools apa yang digunakan di perusahaan itu. Kalau di bank ya, di bank itu tuh menggunakan tools apa aja. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Karena kan kalau kita kerja di bank gitu kan kita harus tahu kan, maksudnya kita menggunakan apa saja, fitur-fiturnya apa saja, dan lain sebagainya. Dan setiap bank itu punya kayak sistemnya beda-beda gitu. Jadi harus karyawan di situ tuh harus tahu toolsnya. Kayak gitu. Oke, begitu aja pengantar diskusi kita hari ini. Kita masih lanjut diskusi di kelas, kayak gitu ya. Ini adalah pengantarnya tentang business continuity training. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini referensinya dari bahasa Inggris. Jadi agak kadang ngomongnya belibet karena susah nyari padanan dalam bahasa Indonesia itu apa kali kata-katanya, kan kadang kayak gitu ya. Kita juga kalau misalnya Brosana orang Jawa gitu, kalau biasa ngomong Jawa kadang susah juga nyari padanannya sebuah kata gitu ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa Inggris gitu, kadang susah juga untuk nyari padanannya berapa kata dalam bahasa Indonesia. Jadi terpaksa harus menggunakan kata dalam bahasa Inggris campur bahasa Indonesia gitu ya, karena referensinya kali ini pakai artikel yang berbahasa Inggris. Gitu aja, jangan lupa subscribe and like. Mohon maaf atas salah-salah Bu Rosana. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.